Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to podcast Mantra Mansatara Berbicara. Our voice, our stories, tempat cerita yang asik dan inspiratif. Semoga teman-teman yang lagi dengerin ini dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Nah, pada episode kali ini kita bakalan angkat cerita mengenai cerita di balik sang juara. Tapi tenang aja, kita nggak bakal bahas tentang piala, sertifikat, atau prestasi-prestasi aja nih. Tapi kita juga bahas tentang cerita di baliknya, pengalaman-pengalaman yang nggak banyak orang tahu. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Dinda Oktaviani Nurfirmansyah yang bakalan temenin kalian beberapa menit ke depan. Dan tentunya kita udah bersama dengan narasumber yang super duper keren banget nih teman-teman. Yang kita semua udah pada kayak nggak asing lagi lah sama dia. Karena sering banyak muncul di IG-Man. Terus juga dia identik dengan Olimpiade Biologi. Siapa lagi kalau bukan Kak Nafeza? Yeay! Halo Kak Nafeza, apa kabar? Halo Dinda, alhamdulillah aku baik. Oke. Kalau boleh ini ya, kita kenalan dulu kali ya, biar kata pepatah, kita kenal maka kata sayang, biar kita semua sayang sama Kak Nafeza. Yeay. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nafeza Salsabila, biasa dipanggil Nafeza. Atau yang lebih akrab lagi bisa panggil aku Eza atau Eja. Aku di sini sebagai alumni Mansatara angkatan ke-30. Oke, kalau boleh sedikit nih ya, kita oh gitu sih aku ngomongnya ya. Kalau boleh nih ya, aku mau minta dong Kak Nafeza deskripsiin diri Kak Nafeza kayak gimana? Oke, kalau mendeskripsikan diri aku sendiri, aku tuh ngelihat diri aku sebagai orang yang santai dan cukup fleksibel ya. Aku tuh mudah menyesuaikan diri di berbagai situasi. Tapi kalau misalnya udah berhubung dengan akademik, nggak tahu kenapa ya, jadi lebih ambis kalau dia. Tapi aku tetap santai kok dan nggak kaku gitu. Oke, kelihatan. Ya. Kalau misalnya ini akhir-akhir ini ada kesibukan nggak sih Kak Nafeza? Aku biasanya lebih suka gambar kalau di waktu luang. Tapi selain gambar juga, aku suka banget main game. Apalagi game yang tema RPG atau open world yang bisa eksplorasi gitu. Apalagi yang Kayak gimana itu? Itu aplikasi? Iya game. Oh, game. Biasanya aku main Genshin Impact, terus Minecraft, terus kayak game Roblox gitu juga. ML enggak ya berarti ML? Aku main. Oh main. Tapi aku nggak terlalu suka yang kompetitif soalnya dia kan ya tau lah agak ya betul, toxic dan kompetitif. Iya betul banget. Ya betul banget guys. Ya. Nah terus kalau misalnya kita flashback sedikit nih ya Kak. Kira-kira Kak Nafeza itu awal mulai ikut-ikut kayak prestasi kayak biologi atau gimana gitu, itu awalnya kayak gimana Kak? Boleh ceritain sedikit? Boleh. Aku tuh awal ikut kompetisi pas aku SD, lebih tepatnya kelas 5 ya. Itu pun bukan karena keinginan aku sendiri. Aku tuh awalnya dipaksa. Aku dibujuk sama guru aku saat itu, walas aku. Jadi beliau tuh kayak ngeliat potensi dari aku. Tapi itu dulu aku orangnya sangat tertutup. Aku tuh malu banget. Aku nggak suka jadi spotlight atau sorotan orang. Aku pemalu, nggak suka. Jadi karena support dan dorongan dari beliau yang bikin aku tuh jadi berani buat nyoba ikut kompetisi atau perlombaan kayak gini. Berarti support dari guru ya sebenarnya? Yes. Orang tua juga support? Ya orang tua juga, mamah tuh suka apa ya, kayak selalu mendorong aku buat ayo pede dong, percaya diri, coba. Juga support. Nah berarti penting banget ya guys kalau buat kita dapat support dari orang tua dan guru, terutama orang-orang yang benar-benar emang mau ngedukung kita. Kira-kira nih ya Kak Nafeza, ada nggak sih beberapa kegagalan atau tantangan-tantangan yang dilewatin sebelum-sebelumnya? Banyak banget ya kalau misalnya kegagalan, kayak aku kan udah di SD tuh aku udah terbiasa kayak lihat diri aku kayak peringkat 1 gitu, terus lombanya juga ya lancar gitulah. Terus pas aku SMP itu kan COVID ya, jadi kayak aku jadi makin terbatas. Terus apalagi aku tuh di SMP jadi nggak aktif sama sekali, jadi nggak ikut lomba. Terus aku jadi ngerasa gagal sendiri, kayak kenapa aku nggak bisa ikut lomba gini-gini deh. Kayak sedih banget rasanya kayak. Terus makanya aku di SMA ini berusaha banget buat ngejar biar aku bisa ikut lomba lagi kayak pas SD tuh. Berarti itu juga pas SMA direkrut guru atau gimana? Aku sendiri yang mau. Aku ikut biologi klub dari awal kelas 10. Itu emang udah planning aku dari SMP buat ikut olimpiade di SMA. Tapi ini juga direkrut sama gurunya? Yes. Ada beberapa tes? Ada seleksi, terus aku kebetulan kepilih di seleksi pertama. Jadi aku ikut OSN pertama kali itu kelas 10.
Oh, terus berarti pas abis OSN itu langsung juara atau ada? Tidak, Oh, enggak ya? aku ikut OSN 2 kali dan dua-duanya tuh lost guys. Aku nggak dapet apa-apa, kayak ya udah ini menurut aku cuma percobaan aja. Terus di OMI kan yang ketiga, dan itu kebetulan kelas 12 kan. Jadi aku mikirnya ini tuh kesempatan terakhir aku. Jadi gimana pun caranya aku harus bisa. Jadi ya gitu. Jadi lebih ambis lagi buat belajar di OMI. Terus abis itu di OMI berapa tahapan itu? Itu di kabupaten, provinsi sama nasional. Oh. Aku dari pas kabupaten tuh belajarnya juga udah lumayan ini. Jadi aku tuh emang pengen bener-bener serius kali ini. Jadi aku emang udah serius belajar dari awal dari kabupaten. Terus ternyata unexpected lolos ke provinsi kan. Jadi aku lebih semangat lagi kayak, wah ini harus bisa nggak ya ke nasional? Tapi aku maksa banget harus bisa. Jadi ya belajarnya lebih dikebut lagi. Dan itu karena pas aku lolos nasional, aku juga nggak nyangka sama sekali kayak ternyata bisa. Iya. Ternyata bisa. Aku jadi ngerasa perjuangan aku selama ini kayak, wah ada hasilnya karena aku bisa Keren banget. lolos nasional. Berarti terbayarkan ya semua usaha. Iya. Nah, jadi teman-teman dari cerita Kanafeza tadi, kita nggak bisa ngelihat orang tuh dari covernya aja guys, tapi kita juga bisa ngelihat dari apa sih namanya cerita-cerita di baliknya ya. Kalau misalnya banyak banget perjalanan perjuangan yang nggak kita semua tahu. Nah, kalau misalnya Kanafeza misalnya disuruh balik ke SMP, Kanafeza bakalan ngapain? Eh, aku bakal ini lagi, kayaknya bakal lebih nunjukin diri aku lagi. Jadi kayak aku kan memang orangnya tertutup kan, malu kan, maksudnya sampai SMP juga begitu. Jadi mungkin aku bakal lebih belajar buat berani lagi. Aku nggak nunggu orang datang buat nyeleksi, tapi aku bakal minta ke gurunya, ibu aku bisa nggak ikut. Kayak pas SMA ya? Iya betul. Begitu, aku pengen banget pas itu ikut KSM. Oke. Kamu dengar kegagalan aku di SNBP nggak? Oh iya, gimana kak itu? Kalau misalnya kan kemarin kakak katanya masuk UGM gara-gara jalur mandiri ya? Yes. Itu gimana? Iya. Pas SNBP? SNBP, jujur ya, SNBP ini menurut aku titik gagal yang bener-bener wah nampol banget buat aku, itu tamparan banget buat aku. Aku baru pernah ngerasain gagal tuh segagal-galnya pas SNBP, walaupun orang mikirnya kayak SNBP doang, tapi kan aku tuh karena aku mikirnya aku tuh udah belajar buat ngumpulin sertifikat kayak belajar segila itu, tapi ternyata nggak bisa ngebawa aku ke PTN yang aku inginkan. Jadi aku bener-bener kecewa banget kayak kenapa. Oh, kita boleh tahu kira-kira pilihan pertama sama keduanya apa kak? SNBP, aku tunggal di ilmu gizinya IPB. Tapi itu pun agak sebenarnya pilihan kedua menurut aku sih, soalnya aku tuh pengennya teknologi pangan kan. Cuma pada saat itu lagi nggak dukung situasinya, jadi mata pelajaran aku nggak ada. Jadi aku pilih ilmu gizi. Tapi itu juga aku juga pengen masuk ke ilmu gizi, tapi ternyata bukan di situ, emang bukan di situ jalannya. Jadi ya jalannya ternyata di UGM ya. Ya begitu. Gak keterima IPB. IPB nyesel nih nolak orang begini. Dengar gebet. Iya. Maaf ya. Nah, terus kita lanjut lagi. Kira-kira ada lagi nggak kak kegagalan yang benar-benar nggak sesuai ekspektasi kakak? Kalau misalnya SNBP itu bukan gagal sih, aku lebih ke sedikit kecewa. Soalnya aku emang di SNBT itu pilihan pertama aku tuh udah UGM, jadi teknologi pangan UGM. Terus yang keduanya kan baru IPB kan. Aku kepilihnya ternyata di pilihan kedua. Jadi aku pas ngeliat tuh nggak excited itu pas buka pengumuman kayak IPB. Tapi ya udah kayak ya udah aja. Terus aku juga sebenarnya udah lupa, aku daftar mandiri aku lupa. Karena itu tuh daftarnya pas aku hamin berapa UTBK. Aku tes, aku tuh baru daftar mandiri. Jadi kayak aku tuh nggak mikir kayak bakal keterima di mandiri juga, karena ya udah aku lupa, bener-bener lupa kayak ya udah aku udah fokus ke IPB karena pada saat itu keterima di IPB kan di D4-nya. Jurusan apa? Supervisor Jaminan Mutu Pangan. Jadi aku tuh bahkan udah ke IPB-nya, aku bahkan udah kayak survei kosan. Terus pas tanggal 4 aku di chat sama temenku kayak, kamu udah buka pengumuman ini belum PBU UGM? Kataku belum itu kan baru bangun kan. Jadi kayak kata teman aku, ayo cepet buka. Kata, kenapa? Aku paling gak masuk juga kali, orang cuma iseng. Terus aku tuh bukanya bener-bener santai kayak apa sih? Terus aku kayak kaget pas tulisan itu diterima. Aku kayak kok bisa?
Aku juga kaget sih. Aku nggak expect karena aku udah lupa guys. Aku udah lupa kayak aku pernah daftar mandiri tuh aku lupa kayak. Terus berarti itu berapa bulan sebelum UTBK? Itu sebulan iya kayak sebulan sebelumnya di kayak aku tuh daftarnya itu tanggal 27 Maret. Nah, pengumuman itu baru kemarin tanggal 4 Mei. Tapi kalau Iya, orang 4 berapa gitu aku lupa. kok gitu sih, bentar dulu ya. Iya. Orang tua kakak ini nggak kayak kaget gitu, nggak shock? Mama aku paling kaget karena sampai kayak kok bisa kayak karena nggak expect bakal terima ternyata di UGM di pilihan pertama SNBT aku tapi bukan lewat SNBT lewat mandiri jadi aku kayak Kayak makin percaya nggak sih guys kalau misalnya plan Allah itu lebih baik daripada plan Betul kita banget. sendiri. tuh Oke, mungkin ada cerita-cerita sedikit cerita lagi nggak yang mau diceritain ke teman-teman semua nih? apa ya buat teman-temanku adik-adik kelasku yang masih kelas 10 atau 11 dari aku kalian harus belajar UTBK dari sekarang. Iya maksudnya kayak belajar UTBK itu nggak mudah guys. Aku tuh jujur terlalu agak menyepelekan UTBK ya jujur kayak soalnya aku tuh emang awalnya udah kayak berharapnya di SNBP tapi ternyata kan ketolak ya. Jadi aku nggak terlalu serius itu belajar UTBK. Tapi ternyata materi di UTBK itu banyak banget. Jadi buat adik-adik please kalian belajar dari kelas 11 ya buat nyicil soalnya subtes itu banyak banget Guys, kalau misalnya kalian mau PTN impian kalian ya kalian harus belajar dari sekarang dan jangan nurunin standar kalian karena misal kalian ngerasa mampunya cuma di sini nih di kayak udahlah aku milih ini aja jangan kayak gitu guys kalian harus tetap pegang erat-erat mimpi kalian mau di mana jadi kayak yang digedein tuh usahanya guys bukan kalian nurunin standar. betul banget. Nah, buat teman-teman yang lagi mencoba terus gagal, itu kalian dari cerita Kanafeza tadi, pokoknya kita jangan pantang menyerah ya guys. Karena Kanafeza itu banyak kegagalan juga ya Kak, tapi tetap semangat buat meraih mimpinya. Oke, mungkin nggak kerasa ya udah ke penghujung podcast nih teman-teman. Dan terima kasih banyak Kanafeza, walaupun Ya, banyak kesibukan ya sekarang. Ya. Banyak apa enggak? Daftar ulang. Daftar ulang. Yes. Oke. Semangat ya daftar ulangnya Kak Iya, Nafeza. sama-sama kan juga semangat ya. Nah, makasih banyak Kak Nafeza udah mau nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol santai bersama kita beberapa menit lalu. Semoga Kak Nafeza makin lancar di kuliahnya. Amin. Dan buat teman-teman semua, semoga kalian juga bisa keterima dengan impian-impian kalian semua. Amin. Oke, mungkin dari saya Dina Flaviana Firmansyah cukup sekian. Saya pamit undur diri dan Aku Nabila Sabila pamit undur diri. sampai jumpa lagi di podcast Mantra Mansatara Berbicara. Our voice, our stories, tempat cerita yang asik dan inspiratif. Sampai jumpa lagi teman-teman.